Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 mulai. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, kita lihat nasihat atau firman Tuhan melalui Yakobus. Di sini berbicara tentang pelaku firman. Di sini berbicara tentang pelaku firman, bukan hanya pendengar. Dikatakan ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, ingat selalu. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Setiap orang hendaklah lambat untuk marah, ya. Cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan marah. Atau setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah yang terucapkan. Ya, seperti itu. Jadi kita melihat bahwa seringkali kita menganggap kemarahan itu hal yang biasa, hal yang wajar, bisa diterima. Bahkan kita mungkin mengatakan, ya memang harus marah. Tetapi sungguh-sungguhkah harus marah? Kadang orang itu melakukan kesalahan itu, ada hal-hal yang kita tidak tahu kenapa orang tersebut melakukan hal itu. Kadang kita melakukan kesalahan atau kita melihat orang melakukan kesalahan, tetapi kita tidak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Bahkan yang paling sederhana, kalau kita janjian, kemudian terlambat yang datang, ya teman kita bisa marah. Nah, dalam hal seperti itu, jangan kalau ketemu kemudian langsung mencaci maki, langsung marah. Ya, tanya dulu kenapa. Saya kasihan bahkan kalau sampai kita sudah marah-marah, kita tidak lihat kan keseluruhan, kita tahu wah teman kita ini datang terlambat 1 jam. Kita marah-marah, setelah itu dijelaskan atau mata kita melihat, loh kenapa lututmu kok berdarah? Nah, sudah marah-marah baru lihat, oh ternyata kecelakaan. Karena sudah ada janji terpaksa tetap datang, ya kan? Nah, jadi Yakobus di sini mungkin bagi kita nasihat apa, firman apa, kok sampai ngurus hal yang kecil-kecil, ya kan? Kehidupan sehari-hari, tetapi itu penting. Nanti kita akan lihat bahwa ibadah kita, hasil dari ibadah kita, atau manifestasi iman kita,
itu sebenarnya ditunggu oleh orang ketika di luar gereja. Ya, bukan hanya di gereja. Nah, jadi kita lihat di sini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, kemudian lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Berarti ketika kita sudah mendengar, kita harus perhatikan, kita harus renungkan, kita harus cerna. Kadang paling tidak suka itu kalau kita bertemu dengan orang yang tidak bisa mendengar. Ya, maunya nyerocos terus. Ada orang yang seperti itu loh. Ya. Bahkan ketika kita baru ngomong sedikit, sudah dipenggal. Ya. Paling tidak suka saya kalau melihat ada orang yang ketika kita bicara belum selesai sudah dipenggal. Ya. Nah, di sini jelas dikatakan cepat untuk mendengar, atau sederhananya lebih baik kamu banyak diam dan banyak mendengar. Jadilah orang yang teliti dalam mendengar, jadilah orang yang sabar dalam mendengar. Kemudian cerna dulu. Pikirkan, jangan langsung keluar respon kita. Ya. Bahkan jangan cepat untuk marah. Jangan cepat untuk marah. Kamis yang lalu saya membahas dari Mazmur di dalam doa, di dalam ibadah doa. Coba kita lihat dulu Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya. Kitab Yakobus katakan, jangan kamu marah. Ya. Atau lambat untuk marah, jangan kamu marah. Di sini dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ayo, siapa dari kita yang bisa marah tanpa berbuat dosa? Karena Yakobus katakan bahwa jangan marah. Berarti itu kan dosa kalau dilanggar. Di sini ada permainan kata juga. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Kata orang Madura, bisa marah tanpa telocor. Ya kan? Pasti ketika marah itu ada walaupun tanda kutip lah sedikit ya. Kata kutuk itu ya, kata menyumpahi itu pasti ada ketika kita marah. Oleh karena itu di sini dikatakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Lebih hebat lagi, kalau marah itu marah dalam hati. Ayo, ada orang yang marah dalam hati. Artinya ngomel-ngomel loh ini. Ya, bukan mendem, ngomel-ngomel dalam hati. Tidak mungkin. Namanya orang marah itu pasti diucapkan. Berarti kesimpulannya ayat ini, jangan marah. Karena kalau marah itu dosa. Jadi kesimpulannya itu, tidak boleh marah. Nah, kembali kepada Yakobus. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ya, hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Kenapa? Ayat 20 menjelaskan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi jelas, orang kalau marah itu tidak pernah bisa mengerjakan hal yang benar. Ketika kita melakukan sesuatu dengan kemarahan, berarti kita melakukan sesuatu dengan dosa. Tidak ada yang orang marah itu melakukan
dalam kemarahannya melakukan hal yang benar. Jangan katakan pada saya, Pak Yusa, tapi kan Tuhan Yesus juga marah. Tuhan Yesus itu konfrontasi dengan dosa. Itu loh. Itu yang Alkitab katakan juga, bencilah dosa. Itu loh. Ya. Tetapi kan kalau kita marah karena kita tersinggung, karena kita salah mengerti, bukan marah demi menjaga kekudusan Allah. Bukan. Kebanyakan dari kita kalau kita marah itu karena tersinggung, tidak dihormati, merasa direndahkan, difitnah, dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu. Sehingga kalau sudah karena hal-hal seperti itu kemudian kita marah, ya tidak mungkin kan kita marah kemudian katakan begini, jangan buat saya marah, kalau saya marah kamu saya lempar uang 300.000, kan tidak mungkin kan. Ya. Kalau marah itu pasti maunya mencelakai, minimal menyumpahi, minimal hati kita itu mengumpat. Jadi di sini jelas, sebab amarah manusia, rasa tersinggung, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, paling sederhananya, dengan kata sederhananya saya mau katakan begini. Kalau marah, jangan ambil keputusan. Kalau lagi marah, jangan melakukan sesuatu. Diam aja. Karena ketika kita marah dan dalam kemarahan itu kita memutuskan sesuatu, pasti keputusan itu tidak benar. Oleh karena itu di sini dikatakan lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata. Apa artinya? Pikirkan dulu. Pikirkan dulu. Setelah dipikirkan matang-matang, tunggu waktu lagi sejenak. Sehari 2 hari terus baru putuskan apa yang mau dilakukan. Tetapi kalau dalam kemarahan itu kita sudah ambil keputusan, apalagi segera melakukannya, kita berdosa. Pasti yang kita lakukan dosa. Disinilah banyak orang terjebak dalam melakukan dosa. Dan yang lebih parah, ketika kita sudah melakukan berdasarkan kemarahan kita, ya, nanti seiring waktu biasanya kita nyesel. Tetapi dalam penyesalan itu biasanya kita tidak mau bertobat. Kenapa? Gengsi. Malu untuk mengakui. Dan kita berpikir, sudahlah seiring dengan waktu semuanya akan terlupakan. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Luka kalau kita tidak obati seiring dengan waktu itu membusuk. Itu akan menghancurkan. Nah, disinilah kita seringkali teledor di dalam menyelesaikan dosa. Kita berpikir tindakan dosa yang kita lakukan akan selesai dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Seringkali saya katakan, ingat semuanya tercatat. Kalau sudah tercatat, itu kalau tidak dihapus, tetap ada. Mau berapa puluh tahun pun catatan itu tetap ada, kecuali dihapus. Oleh karena itu saya selalu katakan, kalau berbuat dosa, cepat ngaku di hadapan Tuhan. Sehingga darah Yesus itu akan menguduskan kita. Kita seringkali enggak. Kita berpikir seiring dengan waktu, selesai dengan sendirinya. Oh tidak, tidak. Sebab amarah manusia, lihat, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sederhananya saya mau katakan, kalau lagi marah jangan melakukan sesuatu.
Karena kalau kita tetap melakukan sesuatu dalam keadaan marah, pasti itu dosa. Pasti itu dosa. Belajarlah diam sejenak, belajarlah berpikir. Belajarlah mengerti, mencoba memahami. Kenapa ya orang itu melakukan seperti ini? Kenapa ya saya ngalami seperti ini? Kenapa ya saya diperlakukan seperti ini? Karena banyak hal yang kita tidak ketahui. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan marah, tetapi kalau sampai kita juga marah, berusahalah jangan mengambil keputusan, jangan melakukan sesuatu berdasarkan kemarahan itu. Sebelum semuanya jelas, jangan lakukan sesuatu. Nah, ayat 21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kata sebab itu. Sebabnya kenapa? Supaya tidak marah, dikatakan. Supaya tidak marah, supaya tidak mudah marah. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Orang yang suka marah, cepat marah, itu karena hatinya kotor. Orang yang cepat marah, cepat tersinggung, itu karena hatinya penuh dengan kejahatan. Jelas di sini. Ayat 21 ini langsung dimulai dengan kata sebab itu. Sebabnya kenapa? Kan ini bicara soal kemarahan di atasnya. Orang yang gampang marah dikatakan sebab itu. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Selalu kita katakan, kalau marah, kalah paling budrek, darah tinggi. Loh, apa tidak bisa kalau darah tinggi? Kalau darah tinggi, kita itu tidak usah marah. Gak enak Pak, kemeng. Ini kalau tidak sampai marah, ini tidak lancar darahnya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ini hanya masalah marah. Berhubungan dengan kemarahan ternyata orang mudah marah itu karena di dalam hatinya ada yang kotor. Perlu penyelesaian di hadapan Tuhan. Perlu penyelesaian. Jangan katakan pada saya, enggak itu gampang marah tapi hatinya baik. Orang tuh kalau sudah dikata-katai, walaupun dikata-katai dengan hati yang baik, sakit. Iya kan? Suami istri, jangan sampai pakai kata-kata yang tajam. Walaupun iya orang sudah dikasih tahu, jangan. Alkitab di sini katakan, jangan cepat berkata-kata. Jangan cepat berkata-kata. Belajar memakai kata-kata yang benar. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Ternyata begitu menakutkan penyebab dari kemarahan ini. Orang begitu mudah marah ternyata karena hatinya kotor. Dan banyak kejahatan. Kejahatan bukan hanya memperkosa, berzina, ya, korupsi. Namanya kejahatan itu adalah keadaan hati ini loh.
yang tidak selaras dan tidak selalu memikirkan untuk melakukan firman Tuhan. Selalu yang dipikirkan itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu loh kejahatan. Kalau dosa itu kejahatan yang sudah kita lakukan, itu dosa. Kejahatan itu dalam hati, dosa itu yang di dalam hati ini dilakukan, itu dosa. Jadi kita bisa bayangkan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Buang. Setelah itu, atau kalau mau lebih mudah, bagaimana caranya? Isi dengan firman hati kita. Di sini dikatakan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Itu di sini kalau kita perhatikan, kok dikatakan firman itu tertanam di dalam hati. Tetapi menyelamatkan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan. Hati itu bicara roh. Berarti sebenarnya tidak semua firman yang kita dengar itu mampu menyelamatkan jiwa kita, pola pikir kita. Hanya firman yang dihidupkan dengan Roh Kudus itu namanya firman yang berbicara di dalam hati. Artinya firman itu hidup. Firman rema, bukan logos. Karena kalau logos ini kita baca, kita mengerti dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, ya. Tetapi kalau firman itu sudah dihidupkan dengan rema, maka firman itu akan bekerja di dalam manusia roh kita. Dan akibat bekerjanya firman di dalam manusia roh kita, dikatakan jiwa kita diselamatkan. Yang mau saya sederhanakan begini. Firman, logos ini kalau hidup atau menjadi firman yang hidup di dalam kita, maka firman itu tidak akan dilupakan. Firman itu selalu ada. Tetapi kalau hanya kita baca, seringkali saya katakan, baca firman pagi hari, coba siang hari ingat-ingat. Jangan-jangan sampai kitabnya aja kita lupa. Tadi dari kitab apa? Tetapi kalau firman ini dihidupkan oleh Roh Kudus, bekerja di dalam hati kita, maka firman ini akan memenuhi pikiran kita dan tidak pernah terlupakan dari pikiran kita. Oleh karena itu dikatakan, hanya firman yang hidup, yang mampu menyelamatkan, mengubahkan, menghidupkan jiwa kita. Yaitu pikiran kita diselaraskan. Tanpa firman yang hidup, sekalipun kita mau berubah, kita sudah menetapkan diri mau berubah. Tanpa firman itu dihidup di dalam hati kita, kita hanya mau berubah. Seperti Paulus di dalam Roma pasal 6 dan 7. Ya. Aku mau melakukan hal yang baik, tetapi justru yang aku lakukan. Aku mau melakukan yang baik, yang benar, tetapi yang justru yang aku lakukan, yang jahat. Kenapa? Karena firman itu belum menjadi firman yang hidup, yang tertanam di dalam hatinya. Oleh karena itu kembali saya mau katakan, kekristenan itu tidak mudah. Kekristenan itu butuh ketekunan. Bahkan ketika kita bisa melakukan sesuatu yang benar, belum tentu besok atau bulan depan ketika kita menghadapi masalah yang sama, kita akan melakukan hal yang benar seperti yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, ini harus kita lakukan terus
dengan ketekunan sehingga itu menjadi gaya hidup kita. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terjemahan yang tepat mengatakan juga, sebab jika tidak demikian kamu menyesatkan diri sendiri. Kita seringkali terjebak dengan hal ini. Kita mengetahui sesuatu sehingga kita sampai dalam level kita mengetahui sesuatu dan kita berpikir bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang kita ketahui itu. Kita hanya mengetahui dan kita menganggap dengan mengetahui itu kita sudah benar. Mengetahui seluk-beluk tentang doa, berbicara tentang doa, tanya jawab tentang doa, semuanya ngerti, dan kita menganggap diri kita pendoa. Belum tentu. Pengetahuan kita tentang seluk-beluk doa, kalau belum sampai kita berlutut dan berdoa, mengalami apa yang kita ketahui tentang doa itu, maka belumlah kita menjadi pendoa, menjadi pelaku firman. Nah, orang akan tersesat, di sini dikatakan menyesatkan diri sendiri, karena semakin banyak kita berbicara tentang doa, kita berpikir nantinya pengetahuan ini akan menipu kita. Kita berpikir bahwa diri kita ini pendoa. Padahal belum pernah berdoa. Hanya mengetahui tentang doa. Jadi seseorang yang mengetahui firman Tuhan, bahkan sampai sedemikian mendetailnya, kalau dia tidak sampai melakukan, dan dia semakin asik berbicara tentang pengetahuannya itu, maka sebenarnya dia sedang menyesatkan dirinya sendiri. Selain itu berbahaya, itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Oh ya, kalau mau menyesatkan orang lain disesatkan. Iya kan? Bukan diri sendiri yang disesatkan. Menipu diri sendiri. Terjemahan yang lebih tepat mengatakan menyesatkan diri sendiri. Menganggap diri pendoa karena mengetahui seluk-beluk tentang doa tetapi tidak pernah berdoa. Berbicara soal kasih tetapi tidak mampu untuk mengampuni. Berbicara soal menabur, akibat dari menabur, berkat dari menabur, tetapi ketika Roh Kudus gerakan untuk menabur, tidak berani untuk melakukannya. Loh, itu namanya menyesatkan diri sendiri. Jadi jelas kan, sudah namanya sesat. Tidak ada orang sesat itu masuk surga. Tidak ada. Dan kalau mau jujur, bukankah banyak orang Kristen yang ternyata menyesatkan diri sendiri? Banyak. Ini sangat mengerikan. Kadang orang sudah membawa jauh dari Tuhan, tetapi masih bisa loh nulis ya tentang hal-hal yang rohani. Betapa baiknya Tuhan itu, Engkau setia bagiku. Iya, Tuhan setia. Tetapi bagaimana sikapmu kepada Tuhan? Apakah kau juga setia? Bisa nulis. Kadang saya sampai lucu ketika ada orang yang selalu minta didoakan dan emosinya tidak stabil, tetapi orang itu ngirimi saya renungan harian. Apa tidak terbalik? Apa tidak terbalik?
Jadi banyak orang yang menipu diri sendiri, yang menyesatkan diri sendiri. Tuhan, Engkau selalu memberkati aku, Engkau begitu baik. Tetapi tidak ibadah. Itu namanya menyesatkan diri sendiri. Karena ketika kita datang beribadah, seperti pemazmur katakan, aku berdesak-desakan dengan orang-orang lain yang mau beribadah. Aku datang terlebih dahulu karena aku mau mengucap syukur. Aku datang dengan sorak-sorai dikatakan. Datang dikatakan. Bukan hanya nulis. Ya. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau setia. Tuhan tak sekalipun Engkau meninggalkanku. Tetapi dia tidak pernah datang beribadah. Dia tidak pernah datang dengan semangat di hadapan Tuhan. Itu namanya menipu diri sendiri. Itu namanya menyesatkan diri sendiri. Tidak cukup kita hanya mengatakan Tuhan itu baik. Tunjukkan dengan kegairahan bahwa Tuhan itu memang baik dalam hidupmu. Itu loh. Sedih kalau kita perhatikan banyak orang Kristen ternyata menyesatkan diri sendiri. Bisa berbicara, membahas tentang Allah Tritunggal, misalnya seluk-beluknya, dan kalau kita mau bantah-bantahan kita kalah. Tetapi pertanyaannya, sudahkah dia bertemu dengan Allah Tritunggal? Sudahkah dia mencari sungguh-sungguh Allah Tritunggal? Sudahkah dia mendengar suara Allah Tritunggal itu? Sudahkah dia mau dipimpin oleh Roh Kudus? Oleh suara Bapa ditegur? Oleh penghiburan jamaah Yesus? Sudahkah dia mengalami semuanya? Kalau hanya bicara membahas Tritunggal, tetapi tidak mengalami kehadiran jamahan dari Allah Tritunggal, itu namanya menyesatkan diri sendiri. Itu loh. Banyak orang bisa bahas Alkitab, tetapi apakah mereka adalah pelaku? Itu yang harus jadi pertanyaan. Ya. Ayat 23. Sebab jika seorang yang mendengar, seorang hanya mendengar firman saja, hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Orang kalau sudah cermin kan, oh sudah ganteng, sudah cantik, ya. Setelah itu pergi ninggalkan cermin, tidak pernah kan ingat tadi rupa saya di cermin bagaimana ya? Tidak ada. Nanti kalau sudah cermin lagi, baru ingat lagi. Nah orang seperti itu, coba lihat. Kalau kita hanya baca Alkitab, tidak melakukannya, lupa. Tadi saya baca ayatnya itu di mana ya? Lupa. Akan cepat lupa. Oleh karena itu bahkan orang sekolah, anak sekolah pun dianjurkan ada praktek. Ya kan? Supaya teorinya itu tidak dilupakan. Ya. Nanti kalau teorinya lupa, dia bisa buat teori sendiri berdasarkan praktek itu. Ya kan? Dia bisa simpulkan sendiri berdasarkan prakteknya. Nah, kelemahan orang Kristen banyak mendengar tetapi sedikit atau bahkan tidak melakukan. Sehingga banyak yang lupa. Jadi betapa pentingnya kehidupan kekristenan kita ini mulai dirubah. Sesederhana apapun firman yang kita pelajari, berusahalah untuk melakukannya. Berusahalah untuk mempraktekannya. Karena ketika kita mempraktekannya,
maka firman itu selalu melekat di dalam kita. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jelas kan? Orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah, yaitu hukum yang memerdekakan orang itu. Jadi orang ketika banyak baca firman Tuhan, banyak meneliti firman Tuhan dan memang mau melakukannya, maka ada kemerdekaan. Artinya begini, tidak mungkin kita masih dalam keadaan seperti dulu. Misalnya, dulu pemarah. Ketika baca Alkitab, kita teliti, oh iya ini tidak boleh marah, alasannya, akibatnya. Dan kemudian kita percayakan firman Tuhan ini, minta pertolongan Tuhan Roh Kudus dan akibatnya. Maka dulu yang kita berpikir tidak mungkin aku bisa lepas dari kemarahan. Ingat, firman ini memerdekakan. Tuhan Yesus berkata, firman itu berkata, apabila anak manusia memerdekakan, maka orang itu merdeka dengan sesungguhnya. Bahwa setiap kita melakukan firman Tuhan, maka kita dimerdekakan. Kalau kita ini orang yang kikir, pelit, firman Tuhan katakan, persembahkanlah perpuluhan dan persembahan khususmu. Ketika kita melakukannya, maka kita dibebaskan dari kekikiran. Ketika kita membaca Alkitab, berdoalah dengan tekun. Teruslah berdoa. Awalnya kita mengatakan, tidak bisa, aku itu kalau suruh doa bingung mau ngomong apa. Dan lagi aku kan bukan pendeta. Tetapi ketika kita terus membaca, meneliti, dan manfaatnya berdoa, oh begini-begini, akhirnya kita tertarik. Ketika kita mulai berdoa, maka ikatan yang mengatakan, aku bukan pendoa, aku tidak bisa berdoa, aku tidak bisa bicara, itu dipatahkan dan engkau mulai merdeka. Engkau merdeka untuk berbicara di hadapan Tuhan. Dan Anda mungkin akan kaget, loh ternyata gampang yang ngomong sama Tuhan. Anda merdeka. Banyak orang yang tidak mempraktekkan firman, sehingga hidupnya selalu terbelenggu. Hidupnya tidak merdeka. Ampuni, tidak bisa. Iya, kamu tidak pernah mengalami disakiti, dikecewakan seperti saya. Tetapi ketika kita mempercayai firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, Anda dimerdekakan. Kalau ada orang lagi menyakiti Anda, tidak usah berpikir lagi, aku mengampuni, aku memberkati. Aku tidak mau sukacitaku tercuri, aku mau bersukacita. Kalau ada 3 kalinya lagi, oh lebih gampang lagi. Anda mungkin terima orang menyakiti Anda dengan penuh nyanyian. Ya, itu namanya dimerdekakan. Kalau sampai bertahun-tahun Anda selalu kata tidak bisa, berarti Anda belum merdeka. Belum. Merdeka. Saya ingat dulu, kalau saya belanja itu tidak pernah berani melebihi 2 juta. Jadi mau belanja apapun, mau ke Surabaya, mau ke Jakarta pun tidak akan lebih dari 2 juta. Kemudian saya berpikir, ada yang tidak beres. Orang mungkin katakan, oh iya itu berhitungan.
Tetapi kemudian saya sadar, wah ini gak beres. Satu saat saya belanja itu sehari 16 juta. Pak, gak boleh royal. Yang saya mau katakan, yang saya mau patahkan, keterbelengguan saya untuk membelanjakan lebih dari 2 juta ini yang saya mau hancurkan. Tetapi ingat, setelah itu tidak tiap hari ya 16 juta. Hanya yang saya mau katakan, mau hancurkan. Ini loh, ketidakmampuan saya untuk keluar dari melebihi 2 juta. Jadi kita harus sadar, ada hal-hal tertentu dalam hidup kita manusia yang kita tidak bisa menerobos itu. Anda harus minta anugerah Tuhan dan terobos. Karena firman itu akan memerdekakan kita. Oleh karena itu kalau pengkhotbah kesembuhan biasanya kan, setelah berdoa selalu tanya, apa yang dulu kamu tidak bisa lakukan? Oh, nyentuh lantai, iya kan? Coba sekarang lakukan. Nah, selalu seperti itu. Karena walaupun Tuhan sudah jamah, kalau kita tetap yang kita ingat, aku tidak bisa lakukan ini, aku tidak bisa lakukan ini, dan Anda tidak terobos itu, Anda tetap akan terus seperti itu. Saya tidak bisa loncat. Ayo sekarang loncat. Nah, lakukan seperti itu, maka engkau akan mengalami kebebasan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, firman yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sederhananya ketika kita menjadi pelaku firman, kita akan berbahagia. Penuh kebahagiaan. Penuh dengan sukacita. Coba ketika Anda berdoa, dan Anda bisa berdoa, Anda mendengar suara Tuhan, berbahagia. Coba ketika Tuhan suruh, kasih itu loh, orang itu si A itu loh, berkat 100.000. Kemudian kita ingat, Tuhan, uang saya ini tinggal 120.000. Oh ya dibalik lah Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan katakan, Roh Kudus katakan, enggak. 100.000 kasih, 100.000. Janganlah Tuhan, berkati saya lebih lagi lah Tuhan. Enggak, nanti berkatnya kata Tuhan. Sudahlah sekarang kasih 100.000. Ketika kita kemudian coba kasih, jangan seperti di Gus ya. Ingat kan yang itu suruh sudah ditarik, masih ditarik lagi kan ceknya. Ya. Ketika kita kasih, coba nih, belum ada respon aja, ini sudah ada kelegaan. Apalagi ketika yang kita kasih kemudian menceritakan, aduh puji Tuhan, Tuhan itu baik ya, Tuhan utus kamu. Kalau enggak nanti anak saya mau makan apa? Beras sudah ada di dapur. Maka kita akan berbahagia ketika kita melakukan firman. Coba ketika Anda digerakkan, coba bersaksi. Ah Tuhan, negaraku tidak memungkinkan untuk bersaksi. Kalau sampai Roh Kudus terus dan orang ini pergi, maka setelah itu kita akan nyesel. Tetapi ketika kita mau mentaati, bersaksi, apakah orang itu mau terima Yesus atau tidak, tetapi pasti ini ada kelegaan. Semakin sering Anda lega, semakin Anda sukar untuk marah. Ya. Semakin Anda penuh dengan penyesalan, semakin Anda sumpek terus, Anda akan semakin mudah untuk marah. Oleh karena itu, sering-seringlah lakukan firman Tuhan supaya lega terus, dan ketika cobaan untuk marah datang, kita tidak mudah marah.
Ia akan berbahagia oleh perbuatannya, bukan oleh penelitiannya akan firman Tuhan. Ya. Orang akan berbahagia ketika dia sudah melakukan firman Tuhan. Bukan ketika dia meneliti, bukan. Tetapi ketika sudah melakukan firman Tuhan. Nah, ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Jadi, bukan hanya yang terpenting itu, bukan hanya ibadah di sini. Yang terpenting itu adalah ketika kita ibadah, ada hasilnya atau tidak. Hasilnya itu ketahuan bukan waktu ibadah. Hasilnya ketahuan ketika kita sudah keluar dari tempat ibadah. Ya. Apakah ketika kita sudah keluar dari tempat ibadah, kita ini bisa mengekang perkataan kita? Mudah-mudahan. Apalagi saya sering katakan, kalau kita sampai menjadi orang yang pertama yang mengetahui sesuatu, apalagi sesuatu yang mengasihkan ya, itu untuk nahan, tidak ngasih tahu. Tidak enak. Di sini ini bergejolak melebihi suara Roh Kudus. Iya. Ya. Ya. Oleh karena itu, akhirnya kita tahu tidak boleh disebarkan. Tapi tidak enak, bingung. Makanya ditambah. Awas lo ya, hanya kamu aja ya yang tahu ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu setelah itu, lega bercampur penyesalan. Nah, bingung Anda mengartikan itu. Ya, hanya orang yang ngalami aja. Kenapa? Karena ketika kita sudah ngomong, pasti Roh Kudus akan tegur kita. Tetapi dari sisi kemanusiaan, bangga, aku pemberita yang utama. Oleh karena itu di sini dikatakan, kalau sudah ibadah, keluar dari tempat ibadah, hati-hati dengan mulut. Ya, hati-hati dengan pembicaraan. Ada hal-hal yang harus dikekang, ada hal-hal yang harus ditahan, kamu harus menahannya. Jangan dilontarkan semuanya. Ya. Kalau tidak, sia-sia kamu ibadah. Artinya, kamu ibadah tapi tidak ada hasilnya. Seperti itu. Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saya sederhanakan kembali. Hasil dari ibadah adalah kita itu menjadi orang yang suka memberi, orang yang mengasihi orang lain. Itu hasil ibadah. Kalau kita tidak di luar gereja, kita tidak suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya, kita tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, maka ibadah kita tidak sia-sia, ibadah kita menjadi sia-sia. Kemurnian ibadah kita tidak kelihatan. Jadi, apakah ibadah seperti ini penting? Penting. Ini mempersiapkan kita untuk melakukan satu tindakan. Ketika sudah dipraktekkan, nah baru kita disebut pelaku firman dan engkau akan hidup dalam kebahagiaan. Dan ibadah yang tidak bercacat, supaya tidak bercacat, yaitu kalau kita menjaga supaya diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Artinya kita diajar di sini tentang kekudusan Allah dan kita praktekkan kekudusan itu di luar gereja. Kan tidak mungkin kan berzinah di dalam gereja. Kalau berzina itu pasti di luar gereja. Korupsi masa di dalam gereja? Nanti kalau sudah ibadah baru korupsi. Jadi di sini dikatakan ibadah yang tak bercacat. Kalau kita menjaga kekudusan, mempraktekkan kekudusan, setelah kita diperlengkapi oleh firman kekudusan di dalam gereja ini. Praktekkan hidup kudus. Hidup kudus. Jadi pelaku firman kita di sini dipersiapkan. Kita meneliti firman di sini. Kita mempelajari firman di sini. Di luar gereja kita menjadi pelaku firman yang kita sudah teliti, kita pelajari. Sehingga dikatakan ibadah kita tidak sia-sia. Kita mempunyai ibadah yang murni. Kita mempunyai ibadah yang tidak bercacat. Kalau kita menjadi pelaku firman. Tanpa menjadi pelaku firman, kita tidak mempunyai ibadah yang murni, ibadah yang berguna, sia-sia, ibadah yang tak bercacat. Mari selidiki diri kita. Ini waktunya menaikkan level kita. Bukan hanya pendengar, bukan hanya orang yang mengumpulkan pengetahuan, tetapi orang yang siap untuk melakukan apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari. Dan jemaat GPPS akan berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati.